Oke, kembali lagi di Pernah Ngedesain. Dan kali ini adalah Affinity Designer. Oke, Affinity Designer. Jadi salah satu aplikasi desain yang digadang-gadang itu mirip banget dengan Adobe Illustrator. Nah, jadi gua kemarin udah beli ini dan gua pengen nyobain ini. Karena tadi pagi itu waktu gua bangun tidur, lalu gua ngeliat review-review, gua ngeliat tutorial-tutorial Affinity Designer dan itu kayaknya keren banget. Dan layak sih jadi saingannya Adobe Illustrator. Nah, mungkin kita langsung saja ya. Kita langsung ke new document yang ini. Tapi sebelum itu di sini ada iklan dari Affinity, di sini ada sampel dan yang di bawah ada tutorial. Kita langsung saja ke new document. Nah, ini ada presetnya lumayan banyak dan lumayan lengkap, sama kayak Adobe Illustrator dan tapi katanya ini lebih lengkap. Lalu kita langsung atur saja ukurannya 1:1 dan create. Kemudian kita masuk ke user interface-nya. Nah, dan ini terlihat berbeda banget sih, full color banget gitu dibandingkan dengan CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Lalu di sebelah kanan ada Write Studio, di sebelah kiri ada Toolbox kalau nggak salah, atau nggak salah beda juga namanya gitu. Dia pokoknya mau beda gitu dari Adobe Illustrator. Dan di tengah ada Artboard yang ini. Nah, dan di video ini gue pengen bikin sesuatu sih di Affinity Designer. Soalnya sebelumnya gue memang belum pernah bikin apa-apa gitu, baru belajar-belajar dan lihat di YouTube. Dan mungkin ini akan menjadi karya pertama gue di Affinity Designer. Dan gue pengen bikin sesuatu dari lingkaran ini. Mungkin niatnya pengen bikin monster bermata satu gitu ya. Dan kita coba aja langsung. Ini tools-toolsnya sama ya sih ya dengan Adobe Illustrator. Lalu di sebelah kanan ini ada panel warna ya. Bentuknya itu wheels. Ini menarik sih. Tapi kalau misalnya nggak bisa pakai ini, bisa pakai yang lain nih. Di sini ada 4 pilihan. Ya, ini bisa dicoba deh. Ada yang garis, ada yang kotak. Tapi gue kini mau coba pakai wheels biar biasa. Ini kayak biasa juga. Ini fill, ini stroke. Oke, menarik sih ini. Dan langsung aja kasih stroke-nya 4 atau 3 deh, 3 aja. Buat lingkaran lagi 2. Kurang lebih sih sama kalau dari tools-toolsnya, cuman mungkin memang icon-iconnya yang rada beda ya, jadi perlu penyesuaian lagi. Nah, kita coba deh. Sama ini sih, kalau gua ngerasa di kontrol keyboardnya memang agak beda gitu. Tapi overall oke. Ini bagian mulutnya. Oh ya, gue juga pengen nyoba ngilangin ngilangin notes itu di Affinity Designer, karena gue ngeliat itu dia nggak bisa langsung kayak Adobe Illustrator pakai yang apa ini namanya ya, yang segitiga putih itu ditekan notesnya langsung hilang, enggak. Jadi dia harus kita convert to curve dulu. Nah, ini dia, kita rubah gini dulu lalu baru ke yang tadi segitiga putih, tapi jadinya kayak tadi. Nah, harus di action dulu, jadi break curve dulu dan nah dia jadi kan. Oke, kalau gini kan lebih smooth. Lanjut apa ya, ini gua naikin dikit aja deh biar gak terlalu jauh jarak dari mulut ke matanya. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita kasih warna dulu aja apa ya? Oke lah, warna yang monster-monster gitu, agak-agak hijau tapi biru, atau biru tapi hijau. Apa ya? Ini kayak gini aja deh. Nih, habis itu disamain pakai color picker. Ya, namanya juga color picker, jadi cuman buat color, nggak bisa buat stroke. Itu. Lalu matanya putih, bola matanya agak coklat-coklat gimana gitu ya. Ini seru juga sih pakai lingkaran gini, nggak begitu ribet sih, gue mulai terbiasa. Nah ini yang gue mau nunjukin juga nih, ada yang keren juga nih di Affinity Designer tadi gue lihat. Jadi kalau misalnya, sabar, kita rubah dulu biar jadi kayak gini terus ya. Nah di Affinity Designer itu cara maskingnya atau masukin objek ke objek lain itu unik banget. Tapi sebelum itu kita rubah ini tepiannya, sudutnya jadi rounded pakai ini corner, namanya juga corner ya, pasti sudut-sudut kan. Langsung aja ditarik. Nah, kalau di Adobe Illustrator kan pakai yang panah putih itu kan ya, buat mulusin tepi-tepinya ini. Tapi ini cukup pakai beda tools maksudnya. Nah ini nih, gue mau tunjukin ya. Cara maskingnya luar biasa banget, gunain layer. Jadi ambil yang pengen dimasukin ke dalam, objek masukin ke dalam, lalu simpen di bawah objek yang di luar dan masuk ke dalam. Wow, dia mainin layer sih, jadi efektif banget layernya, dan gue suka. Lalu bikin lidah deh, bikin lidahnya. Cuman pen toolnya aja nih yang gue memang kurang kebiasa kalau di sini. Oke. Dan cara memilih objeknya itu dia lebih kayak Corel Draw. Jadi kita harus ngeblok semua objeknya, baru objek itu kepilih. Nah kalau di Adobe Illustrator itu kan sentuh dikit aja objek itu kepilih ya. Nah ini kayak Corel Draw. Gue bilang pencipta Corel Draw dan pencipta Adobe Illustrator itu bergabung menjadi satu di sini. Pengen aja sesimpelnya Corel Draw sekarang bisa punya kualitas setinggi Adobe Illustrator. Wow, ini ngeri sih, ngeri. Dan kayaknya bakal jadi device utama gue dah. Warna agak pink-pinknya lidah gitu ya. Oke. Dan gue masukin, boom. Wah gila sih, seneng gue lihat layer kayak gini. Gampang banget mempercepat kinerja 20%. Oke, ini keren banget sih. Waduh, kalau nggak ada ini mungkin gua gimana gitu ya. Nah ini juga nih opacity-nya tinggal di sini aja. Opacity-nya ada di bawah sini, langsung aja kita atur. Jadi ada barnya itu semakin ke kanan semakin nggak tembus pandang, semakin ke kiri itu semakin tembus pandang. Nah ini yang gue suka nih, kalau pengen bikin kayak shading gitu, tinggal masukin pakai cara yang tadi, lalu yang asli digelapin. Nih ya, tuh kan enak banget kan? Ya Allah, gue nggak perlu capek-capek bikin objek, tahu nggak sih? Bikin objek, copy paste, masukin ya. Bisa gue bilang semenjak gue pakai Adobe Illustrator, dari pindahnya gue Corel ke Adobe Illustrator itu gue jarang banget pakai masking. Soalnya kayak gitu ribet.
lu bikin dulu kotak atau bikin dulu objek yang mirip lalu gue masukin lagi. Ya jadi gue kurang apa ya, harus copy paste dan gak pasti gitu hasilnya bagus. Tapi kalau ini kan keren banget ya, masukin aja ke layernya konsepnya kayak Photoshop banget sih, jadi gue seneng liatnya. Oke, lanjut ke matanya. Opacity-nya kita turunin. Ya udah lumayan imut-imut lah ya. Ini not bad lah untuk pertama kali membuat something di sini. Gue nunggu aja sih kalau ada kayak shape builder gitu, kayaknya lebih ngeri deh ini aplikasi. Tapi kayak gini aja udah keren karena layernya aja kayak gitu. Maksudnya cara maskingnya itu keren banget. Ya mungkin pas gue pakai Adobe Illustrator, gue beralih dari masking gue jadi shape builder buat motong-motong. Tapi kalau ini ya ada masking, kayaknya oke aja. Oke, kita bikin backgroundnya agak warna ungu-ungu aja ya. Lalu nih sama nih di kebelakanginya sama kok, kontrolnya kayak Adobe Illustrator, pakai kontrol lalu tekan kurawal-kurawal gitu. Tapi gue menuju ke sesuatu nih. Ini kan tuh bisa diganti jadi kayak grind gitulah tanpa brush. Tadi tinggal tekan aja opacity, ditekan dan dia bakal ganti jadi noisy. Tuh kita bisa atur, lihat-lihat. Ini tanpa brush sih. Gue kalau pakai brush biasanya ngelek gitu. Kalau ini coba lancar banget. Dan kita coba efek ya. Kita coba efek. Dan biasanya tuh efek itu di Photoshop, cuman ini ada di ya kayak gini-gini ya lumayan ya. Kita coba tuh sama aja sih kayak apa namanya, buat shadow biasa lebih enak malah. Nah gini aja ya, semoga bermanfaat. Dan satu hal lagi sih yang gue suka dari ini, dan ini cepet banget pas gue makainya, nggak ngelek, nggak berat gitu loh. Dan mungkin ini akan jadi device utama gue, Avinity Designer. Oke, itu pendapat gue ya. Pertama kali gue bikin hasilnya kayak gini. Mungkin nanti kalau ada hal lain yang bisa gue pelajari dan gue share ya, mungkin gue akan share. Kayak gitu aja ya. Dan terakhir kata, terima kasih.